At-talaqu marratan. Tolak itu ada 2 kali. Fa imsakum bima'ruf. Maka hendaklah suami laki-laki itu menahannya dengan cara ma'ruf. Atau tasrih bihsan. Atau tasrih membebaskannya. Ya, atau melepaskannya dengan cara yang baik. Wala yakhillu lakum, dan tidak halal bagi kamu laki-laki antakhudhu, mengambil mimma ataitumuhunna, apa-apa yang telah kamu berikan kepada istri-istri kamu, syai'a, sesuatu pun, illa ayyakhafa alla yuqima hududallah, kecuali keduanya takut, suami istri atau pihak yang mendamaikan, tidak bisa mendirikan atau menegakkan hukum-hukum Allah. Wa in khiftum, dan jika kamu takut Allah yuqima hududallah, tidak bisa menegakkan hukum-hukum Allah, fala junaha alaihima, maka tidak ada dosa atas keduanya bimabtadat bih, untuk melaksanakan atau mengambil harta yang diberikan tadi ya. Tilka hududallah fala ta'taduha, itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melampaui batas. Wa may yata'adda hududallah fa ulaika humuz zalimun, siapa yang melampaui atau menyalahi hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang yang zalim. Firman Allah Ta'ala berkaitan dengan ayat ini, at-talaqu marratani fa imsakum bima'rufin aw tasrihu bihsan. Ini dalam hal ini ada 7 masalah kandungan hukumnya. Yang pertama adalah firman Allah talaqu marratan. Ini untuk menjelaskan jumlah tolak ya. Sabataan ahlal jahiliyah lam yakun indahumut talaqul adada. Pada masa jahiliyah, orang-orang kafir jahiliyah dan termasuk orang-orang Islam di awal-awal sebelum turun ayat ini, itu tidak mengenal jumlah tolak ya. Adat tolak itu nggak ada, mau ditolak berapa kali terserah. Wa kana indahum iddah maklumah, tetapi mereka punya iddah. Iddahnya itu mereka yang menetapkan, sudah ada ketetapan dari mereka, tapi jumlah tolaknya tak ada. Karena hadhi fi awal Islam, inilah yang terjadi di awal-awal Islam. Ya. Talaq rajul imrash ma syaa minat talaq. Seorang laki-laki suami mentolak istrinya sesuai yang dikehendakinya. Suka-suka hatinya aja gitu ya. Fa idza kana tahillu min talaq rajul, apabila sudah dia melepaskan tolaknya, mentolak istrinya, maka dia bisa merujuknya sesuka hatinya. Sampai ada seorang laki-laki berkata kepada perempuannya, istrinya pada masa Rasul, la awika wala adwika tahallina. Ya, aku tidak akan menggaulimu dan juga tidak akan melepaskanmu. Maksudnya tak mentolaknya dan juga tidak dicampuri. Tidak ditolak, tidak juga dicampuri. Ini gawat juga nih ya. Jadi udah nggak ditolak tapi nggak dicampuri. Jadi kesannya kayak menyiksa gitu kan. Tapi nggak mau dia melepasnya, mentolaknya, melepaskannya. Kemudian wa kaifa qalat, istrinya bertanya, gimana itu ya Rasulullah? Bagaimana itu maksudmu? Tanyanya sama suaminya. Qala, dia katakan utallakuki, aku mentolakmu, ditolaknya. Wa idza nada mudiu iddatika raja'atuka raja'tuki. Apabila sudah mendekati masa iddahmu, aku rujuk, katanya pula, ya kan? Kalau sudah dekat masanya, aku rujuk. Udah masa iddahnya udah habis. Jadi kalau sudah dekat masanya,
udah dekat masa ininya, masa iddahnya mau habis, misalnya iddahnya 4 bulan 10 hari atau 3 kali suci, jadi udah mau selesai, lalu dirujuknya lagi gitu, tapi nggak mau dicampurinya. Fasyakatil mar'ah, maka wanita itu menangis sekali, dia ngelapor ke Aisyah, kemudian dilaporkannya kepada Rasulullah SAW. Maka turunlah ayat ini untuk menjelaskan bahwa tolak itu nggak boleh suka-suka hati lagi. Ya, menunjukkan ada tolak, jumlah tolak. Alladzi lil mar'i fihi ayyaran taji' duna tajdid mahar wa wali. Tolak yang boleh, tolak yang boleh dia apa? Yang boleh ditajdid, ya. Lil mar ini menjelaskan bayan dia ada tolak, jumlah tolak bagi seseorang. Ayyar taji duna tajdid, ya, yang boleh dirujuk hanya 2 kali, ya, tanpa memberi mahar, dan wali tanpa ada mahar. Wa nasakha ma kanu alaihi, maka dihapuslah, dinasahlah perbuatan-perbuatan mereka yang dahulu. Qala ma'nahu Urwah bin Jubair wa Qadari. Ini yang menurut pendapat Urwah bin Jubair, Qatadah, Ibnu Jaid dan lainnya. Wa qala Ibnu Mas'ud, adapun Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas, Mujahid wa ghairihim mengatakan almar'u bil ayah at-ta'rif bis sunnah at-talaq. Yang dimaksud dengan ayat ini adalah, ya, ta'rif bis sunnah at-talaq. Inilah yang dimaksud tolak sunnah, ya, yaitu mentolakas ini palyatakillah bisalis. Ya, tolak itu hanya 2 kali, dan untuk yang ketiganya hati-hati, bertakwalah kepada Allah. Pak Iman tarokaha, boleh dipisahnya, ditolaknya, dilepasnya tanpa menjalimi, tanpa ngambil mahar lagi, itu termasuk ngambil mahar. Kalau dikasih ditolak, dicerai, nggak boleh diambil maharnya, ya. Min haqqiha, dari haknya tak boleh dijalimi. Wa imma amsakaha muhsinan asyarataha. Tapi kalau dia masih mau rujuk, menahannya, maka dia harus berbuat baik. Muhsinan isyarataha, dan menggaulinya, bergaul, berbuat baik kepada istrinya. Wal ayat tadammanu hadainil maknain. Ayat di atas mengandung 2 makna ini. Gitu kan? Adapun yang ketiga, at-talaqu huwa halul ismah al-munaqidati bainal ajwad bil alfaz al-makhsus. Nah, ini definisi tolak. Tolak itu adalah melepaskan ikatan, akad, akad yang mengikat, ya, munaqidah. Ismah yang mengikat antara suami istri dengan lafaz khusus. Ini mengandung makna bahwa tolak itu punya lafaz tertentu. Ya. Apa beda tolak dengan ini, dengan apa namanya? Tolak dengan khulu tadi. Kalau tolak dia suami, ya, dari pihak suami. Kalau khulu itu dari pihak istri. Seperti yang tadi, perempuan itu nggak tahan dia sama suaminya, walaupun suaminya menurut dia bagusnya akhlaknya, agamanya bagus, tapi dia merasa nggak betah hidup sama dia. Benci kali dia lihat wajahnya atau tingkahnya, mungkin nggak tahan, pokoknya nggak tahan hidup, nggak diberitahu alasannya apa. Maka kalau nanti cerai dari pihak istri itu disebut dengan khulu, ya. Ke khulu itu dituntut, tuntutan dari istri. Kalau tolak, dia bisa tolak 1, tolak 2, sampai tolak 3. Kalau khulu nggak ada 1, 2, 3-nya, langsung khulu, udah langsung terima, gitu kan? Itu dia. Nah, waqad talaqa Rasulullah SAW Hafsah summa raja'aha kharaja kharajahu Ibnu Majah. Rasulullah SAW pernah menolak Hafsah, kemudian merujuknya. Ini berdasarkan hadis dari Ibnu Majah. Jadi Rasul pun pernah menolak istrinya.
Ya. Wajmal ulama anna man talaqa imra'at tahiran fi tahri lam yamassaha fi sunnah. Ulama berijma sepakat siapa yang mentolak istrinya dalam keadaan suci, bersih, ya, dan dia belum mencampurinya, belum menyentuhnya, inilah yang dimaksud dengan tolak, yang dimaksud dengan tolak sunnah secara mutlak. Jadi kalau mau mentolak, menceraikan istri itu ya waktu suci, bersih, belum disentuh. Ya, maksudnya belum disetubuhi. Kalau sudah disetubuhi, itu jadi tolak bid'ah dia. Nggak boleh mentolak istri, haram sebenarnya ya. Walaupun ulama mengatakan tetap sah sholatnya, tolaknya. Ada yang mengatakan ditolak, gitu nggak sah. Itu berbeda pendapat. Wala iddatil lati amarallahu ta'ala biha, dan ada iddah yang Allah perintahkan, wa anna lahu ruj'a idza kanat mudkhalan biha qabla an tanqada itu. Dan laki-laki itu boleh melakukan rujuk sebelum selesai iddahnya. Jadi sebelum selesai iddah dia masih boleh rujuk. Faidang qadat bahwa khatibul minal khuttab. Kalau dia sudah selesai masa iddahnya, maka dialah yang dituntut tidak boleh ya, tidak boleh lagi rujuk. Udah selesai iddahnya ya nikah lagi lah. Kayak Agim dulu selesai nikahnya, selesai habis duduknya, rujuknya waktu masa iddahnya habis, mau rujuk lagi ya nikah lagi seperti biasa. Padahal Alkitab was sunnah wal ijma' itu berdasarkan Al-Quran, sunnah dan ijma' ulama. Ala anna talaqu mubah ghairu mahdhur. Tolak itu hukum dasarnya adalah mubah, bukan haram. Tidak terlarang. Adapun Ibnu Manzur mengatakan laisa bin nahyi anit talaq wala fil man'i minhu khabarais. Tidak ada apa bahasanya ini, tidak ada larangan dalam tolak dan juga tidak ada man'a mencegah ya. Maksudnya tidak ada ayat dan hadis termasuk khobar yang menyatakan keharaman mentolak istri. Enggak, jadi tolak itu bukan haram, jadi mubah. Walaupun nanti disebut dalam hadis lain, tolak itu termasuk perbuatan mubah yang dibenci Tuhan. Walaupun mubah tapi paling dibenci sama Tuhan kan. Ya. As-salisah, yang ketiga, Raudal Kurni, Hadasani Abdul Abbas, Muhammad bin Musa bin Ali, dan seterusnya. Hadasana Husain bin Arqam.